Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pengadaan barang dan jasa. Untuk topik materi kita pada hari ini yaitu tentang katalog elektronik atau e-katalog. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anisya Rifdayanti, NIM 070 1138 20 25 219, kelas B, Kampus Palembang, Universitas Sriwijaya, jurusan Administrasi Publik. Adapun subjudulnya yaitu yang pertama yaitu definisi e-katalog, yang kedua yaitu jenis-jenis e-katalog, yang ketiga yaitu kriteria barang atau jasa e-katalog, yang keempat yaitu pelaku dalam penyelenggaraan e-katalog dan tata cara penyelenggaraannya, yang kelima yaitu tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan e-katalog, yang keenam yaitu organisasi pengelolaan e-katalog, yang ketujuh yaitu teknis implementasi e-katalog, yang kedelapan yaitu analisis fitur pada aplikasi e-katalog, yang kesembilan yaitu contoh produk e-katalog, yang ke-10 yaitu kelebihan aplikasi e-katalog, yang ke-11 yaitu kekurangan atau kendala menggunakan aplikasi e-katalog, yang ke-12 yaitu saran untuk aplikasi e-katalog. Definisi e-katalog. E-katalog dapat didefinisikan sebagai sebuah tempat penyimpanan elektronik informasi tentang barang, produk, ataupun jasa. Sebagai bagian dari e-procurement, e-katalog memainkan peranan yang penting karena berisikan daftar hitam, spesifikasi, dan harga yang menjadi rujukan dalam komparasi berbagai produk sejenis. Melalui e-katalog, pengguna jasa dapat memastikan bahwa penawaran yang disampaikan oleh vendor telah memenuhi atau tidak sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan dan dibutuhkan oleh instansi terkait. E-katalog merupakan bagian dari e-procurement. Manajemen katalog menjalankan peran penting dalam menciptakan siklus implementasi penuh dari solusi e-procurement. Pengertian katalog secara golib adalah sebuah pencacahan lengkap item disusun secara sistematis dengan rincian deskriptif. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, katalog bertransformasi ke dalam dunia digital dengan dinamakan e-katalog. E-katalog dapat diakses oleh para pelanggan dan mitra melalui internet. Sebuah manajemen katalog sukses meningkatkan hubungan kerja antara pembeli dan pemasok, juga secara otomatis dan detail menyediakan informasi produk, pemasok, dan prosedur pemesanannya. Adapun jenis-jenis e-katalog, berdasarkan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik diatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu katalog elektronik nasional, yang kedua yaitu katalog elektronik sektoral, yang ketiga yaitu katalog elektronik lokal atau daerah. Katalog elektronik nasional disusun dan dikelola oleh LKPP. Kemudian yaitu katalog elektronik sektoral dikelola oleh kementerian atau lembaga yang memuat informasi barang atau jasa umum dan inovasi. Yang kemudian yaitu katalog elektronik lokal dikelola oleh pemerintah daerah. Berikutnya yaitu kriteria barang atau jasa katalog elektronik. Bisa teman-teman lihat pada layar, terdapat kriteria e-katalog nasional, e-katalog sektoral, dan e-katalog daerah. Kemudian, adapun pelaku dalam penyelenggaraan katalog elektronik dan tata cara penyelenggaraannya. Pelaku dalam penyelenggaraan katalog elektronik terdiri atas yang pertama yaitu Kepala LKPP, yang kedua yaitu Menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah, yang ketiga yaitu pejabat pembuat komitmen, yang keempat yaitu pejabat pengadaan, dan yang terakhir yaitu penyedia katalog. Berdasarkan keputusan Deputi 2 LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, pelaksanaan pembelian secara elektronik atau e-purchasing melalui katalog elektronik dapat dilaksanakan dengan metode yang pertama yaitu negosiasi harga, yang kedua yaitu mini kompetisi dan atau kompetitif katalog. Adapun tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan katalog elektronik, bisa teman-teman lihat pada layar. Tugas dan kewenangan Kepala LKPP dalam penyelenggaraan katalog elektronik. Kemudian adapun tugas dan kewenangan Menteri atau pimpinan lembaga dalam pengelolaan katalog elektronik sektoral. Kemudian adapun tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan katalog elektronik lokal. Adapun organisasi pengelolaan katalog elektronik, bisa teman-teman lihat pada gambar, terdapat
3. Organisasi pengelolaan katalog elektronik mulai dari nasional, sektoral, dan daerah. Berikut ini teknis implementasi e-katalog. Yang pertama yaitu tata cara pencantuman barang atau jasa pada e-katalog. Bisa teman-teman baca pada layar, terdapat penjelasan tentang tata cara pencantuman barang atau jasa pada e-katalog. Lalu, adapun tata cara pembelian melalui aplikasi e-katalog. Bisa teman-teman lihat dan baca pada layar, terdapat tata cara pembelian melalui aplikasi e-katalog. Yang terakhir yaitu pengadaan yang dikecualikan dari e-purchasing. Bisa teman-teman lihat pada layar tentang penjelasan pengadaan yang dikecualikan dari e-purchasing tersebut. Analisis fitur pada aplikasi e-katalog. Bisa teman-teman lihat pada layar terdapat gambar halaman depan pada website e-katalog. Pada aplikasi e-katalog mempunyai banyak sekali fitur-fitur, yaitu bisa kita lihat pada gambar di atas terdapat fitur pengumuman, berita, informasi, unduh, tanya jawab, dan fitur hubungi kami. Terdapat juga fitur penyedia produk mulai dari nasional, lokal, sektoral, KUMKM, inovasi, dan TKDN. Jika teman-teman ingin mengakses website tersebut, bisa teman-teman klik pada halaman situs website di pojok bawah. Bisa teman-teman lihat pada gambar, pada fitur penyedia produk nasional, sektoral, dan lokal, bisa teman-teman lihat terdapat macam-macam sekali produk yang disediakan oleh e-katalog tersebut. Pada gambar di atas terdapat fitur penyedia produk yaitu produk KUMKM, produk inovasi, dan produk TKDN. Pada gambar tersebut terdapat fitur pengumuman yang memudahkan kita dalam mencari pengelola produk katalog. Kemudian terdapat fitur berita yang memudahkan kita dalam mendapat informasi tentang promosi produk dan berita-berita terkini terkait e-katalog. Lalu terdapat fitur informasi yang mendapat informasi tentang laporan pencantuman produk-produk dan transaksi-transaksi. Pada fitur ini sangat membantu kita untuk mengakses data tersebut. Pada gambar tersebut terdapat fitur unduh yang menampilkan petunjuk penggunaan aplikasi dan lain-lain. Pada fitur tanya jawab terdapat beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang aplikasi e-katalog serta kita juga dapat menanyakan tentang hal yang kita perlukan. Dan terdapat juga fitur hubungi kami. Fitur ini sangat membantu untuk kita call center dan bisa juga melalui WhatsApp. Teman-teman lihat pada layar terdapat contoh produk e-katalog yaitu Philips SI51. Adapun kelebihan aplikasi e-katalog, salah satunya yang pertama memberikan kemudahan bagi kementerian atau lembaga atau instansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian penjelasan selanjutnya bisa teman-teman baca pada layar ya tentang kelebihan aplikasi e-katalog tersebut. Kemudian adapun kekurangan atau kendala menggunakan aplikasi e-katalog. Yang pertama, belum sepenuhnya menampilkan informasi yang dibutuhkan pengguna katalog dan penyelenggaranya belum didukung sistem informasi yang memadai. Penjelasan selanjutnya bisa teman-teman baca pada layar ya tentang kekurangan atau kendala menggunakan aplikasi e-katalog tersebut. Saran dari saya untuk aplikasi e-katalog yaitu kepala LKPP dapat menambah jenis produk dalam katalog elektronik sehingga menjamin ketersediaan dan harga barang. Jenis barang dan jasanya juga bervariasi sehingga tidak didominasi oleh barang saja, namun juga jasa lainnya, jasa konsultasi dan pekerja konstruksi. Pada momen-momen tertentu, LKPP melalui katalog elektronik mengadakan program diskon sehingga menjamin harga barang di katalog elektronik tersebut dapat lebih murah lagi. Sebagaimana pada e-commerce lainnya yang juga mengadakan program promo baik promo harga barang maupun promo ongkos kirim agar dimunculkan dalam katalog elektronik biaya tambahan yang diperlukan dan besarannya. Hal ini untuk memudahkan satuan kerja dalam proses penganggaran. Kemudian, untuk diperlukan informasi yang dibutuhkan pengguna katalog dan penyelenggaraannya belum didukung sistem informasi yang lebih memadai dan rinci. Harus ditingkatkan lagi respon penyedia terhadap pemesanan yang dibutuhkan dan perlu ditambahkan pengadaan e-katalog yang dilakukan oleh fasilitas swasta. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.